Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 395. Setelah kembali ke villa, Qin Ming mandi, lalu datang ke ruang bawah tanah yang tenang, duduk bersila, memegang belati haus darah di kedua tangan. Dia tidak khawatir ada orang yang menyerangnya di tengah malam, tetapi dia tidak ingin diganggu saat berlatih. Saat energi sejati terus mengalir ke pedang, Qin Ming tiba-tiba merasakan dengungan di otaknya. Dia muncul di lautan darah yang tampak nyata dan ilusi. Teriakan melengking seperti lolongan hantu dan serigala terdengar di telinganya. Dia menggunakan ilusi lautan darah untuk mengasah kekuatan mentalnya. Keesokan harinya pun tiba dalam sekejap mata. Setelah mencuci muka, Qin Ming berangkat kerja. Ketika melewati tempat ninja itu terbunuh tadi malam, semua mayat tanpa kepala telah hilang dan tanahnya bersih. Jika bukan karena seseorang dengan wawasan yang sangat tajam, orang tidak akan pernah menemukan petunjuk bahwa pembunuhan berdarah telah terjadi di sini. Setelah tiba di perusahaan dan resmi mulai bekerja pada pukul 9, Qin Ming tiba-tiba merasa ingin pergi ke setiap pos jaga keamanan untuk memeriksa pekerjaan. Qin Ming jarang berpura-pura sebagai manajer. Saat dia memeriksa pekerjaan, petugas keamanan yang bertugas selalu bersikap hormat dan tersenyum padanya. Ketika dia berbalik ke ruang pemantauan, ponsel Qin Ming berdering. Dia menerima telepon dari Ning Jingchu, manajer departemen perhiasan, dan kembali ke kantor. Ning Jingchu mendatangi Qin Ming untuk membicarakan tentang tumpukan batu mentah. Sambil duduk di sofa, Ning Jingchu mengeluarkan sebuah formulir dan menyerahkannya kepada Qin Ming. Setelah seharian bekerja keras, semua batu kasar berhasil dibuka. Ini adalah daftar batu giok yang berhasil dibuka. Qin Ming melihatnya sekilas dan berkata sambil tersenyum, "Manajer Ning, katakan saja berapa harga batu giok ini." Tidak perlu menulis sedetail itu. Manajer Qin, saya benar-benar terkesan dengan kejelian Anda dalam memilih batu. Batu giok diproduksi dari setiap potongan batu mentah. Tidak ada batu yang terbuang. Selain itu, kualitas batu giok sangat bagus, baik jenis es maupun jenis kaca. Melihat seluruh kota Donghai dan bahkan seluruh negeri, jika menyangkut kejelian Anda dalam berjudi dengan batu, jika Anda menyebut diri Anda yang kedua, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Ning Jingchu berkata dengan kekaguman yang tulus. Ketika Ning Jing pertama kali menerima daftar batu giok, dia mengira staf telah melakukan kesalahan. Setelah memastikannya berulang kali, dia mengetahui bahwa semuanya terbuat dari kumpulan batu mentah yang dikirim oleh Qin Ming. Dia terkejut bahwa setiap bagian batu mentah telah dibuat menjadi batu giok berkualitas tinggi, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh para ahli yang telah mempelajari batu mentah seumur hidup. Saya tidak sebaik yang Anda katakan, saya hanya beruntung, kata Qin Ming dengan rendah hati. Jangan merendah. Menurutku, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi manajer departemen keamanan. Bagaimana kalau aku bicara dengan Tuan Gu dan memindahkanmu ke departemen perhiasan sebagai manajer umum, dan aku akan menjadi wakilmu? Bagaimana? Ning Jingchu berkata dengan serius, aku tidak bercanda. Kamu harus memikirkannya dengan serius. Qin Ming menggelengkan kepalanya berulang kali, saya tidak berani mengambil pekerjaan Anda. Saya tahu betul nilai diri saya sendiri. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengelola departemen perhiasan. Jika saya yang mengelolanya, dalam waktu 3 hari, departemen perhiasan akan kacau balau. Saya sama sekali tidak tertarik dengan ini. Mari kita bicarakan tentang berapa nilai batu giok. Baiklah. Melihat Qin Ming tidak tertarik dengan lamarannya, Ning Jingchu harus menyerah. Beberapa batu giok itu bernilai ratusan ribu, sementara beberapa lainnya bernilai jutaan. Secara keseluruhan, nilainya lebih dari 50 juta. Saya harus meminta izin kepada Tuan Gu. Ditambah dengan 3 potong batu giok kelas atas Anda, nilainya lebih dari 150 juta. Ini bukan jumlah yang sedikit. Saya kira bahkan jika Tuan Gu setuju untuk membeli semuanya, saya tidak bisa memberi Anda uang tunai dalam waktu singkat. Ning Jingchu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa terlalu mudah bagi Qin Ming untuk menghasilkan uang dan menjadi miliarder dalam sekejap mata. Dia baru mengenal Qin Ming selama beberapa hari dan tidak tahu bahwa Qin Ming sudah menjadi miliarder. Saya tidak terburu-buru untuk menggunakan uang itu. Anda bisa berutang kepada saya. Tidak akan terlambat untuk membayar saya setelah saya menjual batu giok itu. Selain itu, karena kita adalah keluarga, saya tidak akan meminta bunga kepada Anda. Qin Ming berkata sambil tersenyum. Anda sangat murah hati. Tuan Gu pasti akan menyetujui hal baik semacam ini. Ning Jingchu tersenyum manis dan berkata, Anda akan menghasilkan banyak uang. Apakah Anda tidak ingin menunjukkan rasa terima kasih Anda? Tentu saja aku harus menunjukkan rasa terima kasihku. Aku akan mentraktirmu makan siang nanti, kata Qin Ming dengan mudah. Aku tahu kamu tidak tulus. Waktu makan siang sudah dekat dan kita tidak bisa makan apapun yang enak. Canda Ning Jingchu. Lalu malam ini, aku ingin tahu apakah Nona Ning sedang senggang. Baiklah, malam ini. Aku akan menghubungimu setelah pulang kerja. Setelah kesepakatan tercapai, Ning Jingchu berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal, dan Qin Ming mengantarnya pergi.
Saudara Qin, bagaimana Anda bisa mendapatkan kekayaan sebanyak itu? Anda bahkan tidak mengajak saya dan Xiao Yue saat mengundang kami makan malam. Setelah Qin Ming mengantar Ning Jingchu pergi, Liu Wenjing sedikit mengeluh. Saya bosan dan membeli setumpuk batu giok mentah. Saya memotong beberapa potong batu giok berkualitas tinggi dari batu-batu itu dan mendapat sedikit keuntungan. Saya baru saja menegosiasikan harga pembelian dengan manajer Ning. Qin Ming tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi tersenyum dan berkata, tentu saja saya tidak akan melupakan kalian berdua saat sesuatu yang baik terjadi. Saya akan mentraktir manajer Ning makan malam ini. Kalian berdua bisa ikut dengan saya. Xiao Yue dan aku tidak berani menghadiri jamuan makan malam untuk para manajer senior. Kita tunggu saja sampai saudara Qin punya waktu untuk mengundang kita berdua. Kata Liu Wenjing sambil tersenyum. Ya, saudara Qin mengundang manajer Ning untuk makan malam, bagaimana mungkin kami, karyawan kecil, berani hadir? Canda Su Xiao Yue. Jika kamu tidak pergi malam ini, aku akan mentraktirmu nanti siang. Cepat atau lambat aku harus mentraktirmu makan siang. Qin Ming awalnya berencana untuk mengundang Liu Wenjing dan Su Xiaoyue untuk makan siang pada siang hari, tetapi rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Menjelang siang hari, dia menerima telepon dari Gu Qingyi, yang memintanya untuk datang. Naik lift ke lantai atas dan mendorong pintu kantor presiden, Qin Ming melihat seorang wanita mengenakan setelan bisnis hitam, berambut pendek, berpenampilan serius dan kuno, dan berusia sekitar 27 tahun duduk di depan meja yang awalnya milik asisten presiden, Sialan. Apakah Anda manajer Qin dari Departemen Keamanan? Wanita itu menatap Qin Ming dari atas ke bawah dan bertanya dengan dingin. Qin Ming mengangguk, di mana Sialan? Apakah kamu menggantikannya bertugas? Asisten Sia telah dipindah tugaskan. Mulai sekarang, posisi asisten presiden akan diambil alih oleh saya. Nama saya Kong Zhen. Wanita itu tampak sangat profesional dan teliti. Setelah selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju pintu kantor. Kemana Sialan dipindahkan? Kemarin, Qin Ming datang ke kantor presiden dan melihat Sialan bertugas. Dia tidak menyangka bahwa dia dipindahkan hari ini. Qin Ming dan Sialan pernah tinggal serumah dan memiliki hubungan yang baik. Namun, karena berbagai hal, jarak di antara mereka perlahan-lahan menjadi jauh. Namun, di dalam hati Qin Ming, ia selalu menganggap Sialan sebagai teman. Asisten Sia telah dipindahkan ke perusahaan cabang di bawah grup sebagai manajer. Setelah menjawab, Kong Zhen mengetuk pintu kantor suite. Bos Gu, manajer Qin ada di sini. Biarkan dia masuk. Suara Gu Qingyi terdengar dari dalam. Kong Zhen mendorong pintu perlahan hingga terbuka dan memberi isyarat mengundang, sambil berkata, manajer Qin, silakan masuk. Tuan Gu, apa yang Anda ingin saya lakukan? Qin Ming masuk dan duduk di sofa dengan seekor kuda besar dan pedang emas, sambil tersenyum. Gu Qingyi mengenakan setelan jas profesional berwarna putih pucat, yang dengan sempurna menonjolkan bentuk tubuhnya yang anggun. Kakinya yang jenjang dan ramping disilangkan, dan dia duduk dengan postur yang elegan dan anggun. Di hadapan Qin Ming, dia mengesampingkan gayanya sebagai presiden yang dingin dan sombong dan menjadi lebih mudah didekati. Saya mendengar bahwa semua batu giok mentah yang Anda pilih pada hari Minggu adalah batu giok murni, yang sangat berharga. Manajer Ning bahkan memuji Anda karena mata Anda yang luar biasa dalam memilih batu, yang 100 kali lebih baik daripada mata para ahli batu giok. Kapan Anda menjadi begitu berpengetahuan tentang batu giok mentah? Mengapa saya tidak mendengar Anda menyebutkannya? Gu Qingyi berkata dengan senyum tipis di bibirnya. Saya mempelajarinya dari Xiao Yutong setelah saya bertemu dengannya. Saya tidak memiliki penglihatan yang luar biasa, dan saya tidak tahu banyak tentang batu giok. Saya memilih batu-batu mentah itu berdasarkan intuisi saya. Tanpa diduga, saya cukup beruntung untuk menebak yang benar. Kemampuan untuk melihat melalui sesuatu adalah rahasia Qin Ming, yang tidak dapat diungkapkan, jadi dia hanya dapat menemukan alasan untuk menutupinya. Apa yang harus disembunyikan dariku? Kau tidak percaya padaku. Gu Qingyi tidak percaya pada keberuntungan Qin Ming. Keberuntungan mungkin menjadi faktor dalam memilih beberapa potong batu, tetapi setiap potong batu mentah dapat menghasilkan batu giok berkualitas baik, jadi itu tidak dapat dijelaskan hanya dengan keberuntungan. Semua yang kukatakan itu benar, hanya kau yang tidak percaya padaku. Qin Ming tidak meragukan Gu Qingyi. Jika Gu Qingyi tahu bahwa dia bisa melihat sesuatu, dia mungkin tidak akan berani menemuinya lagi dan akan menjauh sejauh mungkin darinya. Tidak ada yang mau telanjang di depan orang lain. Baiklah, aku percaya padamu. Melihat Qin Ming tidak mau berkata apa-apa, Gu Qingyi pun berhenti bertanya. Karena kamu punya bakat ini, kamu tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku ingin memindahkanmu ke departemen perhiasan. Berhenti. Mendengar ini, Qin Ming segera mengerti mengapa Gu Qingyi ingin memanggilnya ke sini, dan membuat gerakan berhenti. Saya tidak memenuhi syarat untuk bagian perhiasan. Saya tidak akan pergi ke sana bahkan jika saya terbunuh. Jangan terburu-buru menolak. Dengarkan saja aku. Gu Qingyi berkata dengan wajah ramah, departemen perhiasan baru saja didirikan dan sangat membutuhkan bakat. Selain itu, departemen perhiasan memiliki hubungan kerja sama dengan grup Melanrui.
Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk mengidentifikasi batu judi, dan Anda memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Nona Ani, pewaris grup Meilan Rui. Tidak ada yang lebih cocok daripada Anda untuk membantu Departemen Perhiasan. Qin Ming menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak tergerak. Saya bahkan tidak mengerti pekerjaan bagian keamanan, apalagi bagian perhiasan. Jangan coba-coba membujuk saya. Kalau tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Jangan pergi, aku masih ada urusan. Temani aku makan siang nanti. Mengapa kau tiba-tiba datang ke sini dan mentraktirku makan? Mungkinkah ini karena perjamuan Hongmen? Canda Qin Ming. Menurut kesannya, Gu Qingyi jarang berinisiatif mengundang orang untuk makan malam, jadi jamuan ini mungkin tidak sia-sia. Bahkan jika itu adalah perjamuan Hongmen, apakah kamu akan pergi? Gu Qingyi bertanya dengan nada provokatif. Silakan saja. Jangan sebut-sebut kau mengundangku ke pesta Hongmen. Bahkan jika aku harus melewati api dan air, aku tidak akan cemberut. Kita adalah kekasih masa kecil. Mendengar bagian kedua dari perkataan Qin Ming, Gu Qingyi memutar matanya. Kau tak bisa mengucapkan lebih dari 3 kalimat sebelum sifat nakalmu yang sebenarnya terungkap. Ini bukan hari pertama kau mengenalku. Kau tahu aku bajingan, tapi kau masih berani mengajakku makan siang. Apa kau tidak takut aku akan memakanmu? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Gu Qingyi mendengus, mengangkat telepon di meja, dan berkata, Kong Zhen, tolong bantu aku memesan 2 makanan bawa pulang. Makanan bawa pulang. Qin Ming memutar matanya dan mengeluh, Bos Gu, kamu terlalu pelit. Akhirnya aku memergokimu mentraktirku, tapi kamu malah mentraktirku makanan bawa pulang. Kamu sama sekali tidak seperti CEO. Untuk bajingan sepertimu, makanan bawa pulang saja sudah cukup. Kata Gu Qingyi dengan senyum jenaka dan menggoda di bibirnya. Bab 396. Untuk makan siang, Qin Ming menemani Gu Qingyi makan makanan siap saji. Seperti dugaannya, makanannya tidak begitu lezat. Gu Qingyi mencoba berbagai cara untuk membujuk Qin Ming agar pindah ke Departemen Perhiasan dan bahkan menjanjikannya banyak keuntungan, tetapi Qin Ming tetap tidak tergerak. Qin Ming tidak ada duanya di Departemen Keamanan. Dialah yang memegang keputusan akhir dan pekerjaannya santai dan bebas. Dia tidak akan pergi ke Departemen Perhiasan untuk menderita. Pada akhirnya, dia gagal meyakinkan Qin Ming, jadi Gu Qingyi harus melupakan idenya untuk sementara. Sore hari berlalu dengan cepat. Setelah pulang kerja, Qin Ming datang ke tempat parkir, masuk ke mobil, dan mengagumi berbagai karyawan wanita cantik. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh yang rupawan muncul di hadapan Qin Ming, rambutnya yang panjang berkibar-kibar, sedap dipandang mata, dialah Ning Jingchu. Ning Jing pertama kali bertemu dengan Audi A8 milik Qin Ming. Dia berjalan mendekat, membuka pintu, dan duduk di kursi penumpang. Dia tersenyum dan berkata, Manajer Qin, di mana Anda akan mentraktir saya makan malam? Katakan padaku, apakah kamu ingin makan makanan Cina atau makanan Barat? Tanya Qin Ming balik. Makanan Cina, aku tahu restoran yang bagus, ayo kita ke sana. Ning Jingchu memberikan alamat, dan Qin Ming perlahan menyalakan mobil dan berangkat. Entah kapan gerimis mulai turun di luar, dan udara terasa dingin seperti musim gugur. Para pejalan kaki berjalan tergesa-gesa sambil membawa payung, berusaha mengejar jam sibuk, dan jalan dipenuhi mobil. Qin Ming melaju mengikuti arus lalu lintas, dan sekitar 40 menit kemudian, dia berhenti di depan sebuah restoran Sichuan kelas menengah di bagian utara kota. Restoran Sichuan ini memiliki 2 lantai, dengan ruang privat di lantai atas dan meja makan terbuka di lantai bawah. Saat ini sudah waktunya makan malam dan cukup banyak orang yang sudah duduk di sana, jadi bisnisnya cukup bagus. Qin Ming dan Ning Jingchu menemukan meja kosong dan duduk berhadapan. Seorang pelayan muda segera datang untuk menyambut mereka. Kakak Ning, Anda sudah di sini. Apa yang ingin Anda makan? Tanya pelayan itu dengan sopan dan penuh hormat sambil tersenyum. Rupanya Ning Jingchu sering datang ke restoran Sichuan ini, kalau tidak pelayannya tidak akan mengenalinya. Ubur-ubur asam pedas, daging sapi dalam bayangan lentera, dan 2 hidangan vegetarian. Ning Jing bahkan tidak melihat menu pada pandangan pertama. Dia dengan cekatan memesan 4 hidangan dan menatap Qin Ming dan bertanya, apakah kamu minum? Kalau begitu, mari kita makan sup daging sapi Westlake. 4 hidangan dan 1 sup sudah cukup untuk kita berdua. Baiklah, Suster Ning, silakan tunggu sebentar. Pelayan itu menuliskan nama hidangannya dan berbalik untuk pergi. Ubur-ubur asam pedas dan daging sapi di sini adalah hidangan khas kami. Datanglah dan coba nanti untuk melihat bagaimana rasanya, kata Ning Jingchu sambil tersenyum. Kamu cukup familiar dengan tempat ini. Kamu pasti sudah sering ke sini, kan? Qin Ming mengobrol. Ning Jingchu mengangguk dan berkata dengan bangga, saya kuliah di kota Donghai. Saya sering datang ke restoran ini sejak saya mulai kuliah. Saya lebih mengenalnya daripada rumah saya sendiri. Apakah kamu datang ke sini untuk bekerja saat kamu masih kuliah? Tanya Qin Ming. Bisa dibilang ini pekerjaan, tapi saya yang bertanggung jawab atas manajemen. Saya sudah hampir 3 tahun bekerja di sini dan telah mengumpulkan banyak pengalaman berharga. Ning Jingchu mengenang masa lalu sambil tersenyum.
Jika saya tidak memiliki pengalaman ini, saya khawatir saya masih akan menjadi juru tulis sekarang dan tidak akan bisa mendapatkan posisi manajer departemen. Itu menunjukkan bahwa kamu punya kemampuan. Emas akan bersinar dimanapun ia berada. Orang-orang sepertiku yang bahkan tidak tahu cara membuka gerbang universitas tidak dapat dibandingkan denganmu. Qin Ming berkata dengan nada meremehkan. Kamu tidak kuliah. Ning Jingchu sedikit terkejut. Sejauh yang aku tahu, sebagian besar karyawan di kantor pusat grup memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi. Kami jarang merekrut mahasiswa dengan kualifikasi akademis di bawah tingkat sarjana. Petik 2. Ya, aku tidak pernah kuliah, jadi aku merasa rendah diri dibandingkan dengan kalian para mahasiswa terbaik. Qin Ming menghela napas dan berpura-pura malu pada dirinya sendiri. Padahal, kualifikasi akademis tidak ada nilainya di matanya. Kamu belum kuliah, tetapi kamu telah mencapai posisi manajer keamanan, yang menunjukkan bahwa kamu lebih cakap. Latar belakang pendidikan tidak penting. Yang penting adalah kemampuanmu yang luar biasa. Kejelianmu dalam berjudi, keberanianmu yang luar biasa, dan keterampilanmu yang luar biasa adalah yang terbaik yang pernah kulihat dalam hidupku, tidak diragukan lagi. Ning Jingchu berkata dengan kagum. Jangan memujiku, aku akan bangga. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Saat mereka berbincang, 4 hidangan disajikan satu demi satu. Mereka berdua makan dan berbincang, tertawa terus-menerus, dan mengobrol dengan sangat gembira. Mengapa makanan dan minuman yang saya pesan belum juga disajikan? Mengapa membuka restoran jika makanannya sangat lambat? Tutup saja secepatnya. 4 pria bajingan sedang duduk di meja makan tidak jauh dari Qin Ming dan yang lainnya. Salah satu dari mereka, seorang pria gemuk dengan wajah gemuk, membanting meja dan berteriak tidak puas. Anda tidak menyajikan makanan untuk kami selama setengah hari. Anda bersikap diskriminatif terhadap kami. Apakah Anda masih ingin membuka restoran ini? Jika kau tidak ingin membukanya, katakan saja. Mari kita buang energi dan membantumu menghancurkan restoran itu. Ketiga orang lainnya juga berteriak sinis. Jangan khawatir, tuan-tuan. Ini ada beberapa hidangan dingin dan bir. Silakan dinikmati dulu. Tepat saat ketiganya berdebat, pelayan yang melayani Ning Jingchu membawakan makanan dan minuman, sambil tersenyum meminta maaf. Ning Jingchu menoleh ke belakang, mengerutkan kening, dan sedikit ekspresi tidak senang muncul di wajahnya, tetapi dia langsung kembali ke ekspresi normalnya dalam sekejap. Bang! Pelayan itu meletakkan makanan dan minuman di atas meja, dan ketika dia berbalik, sebotol bir jatuh ke tanah, botol kaca pecah, dan bir itu memercik ke celana panjang dan sepatu pria gemuk itu. Kau tak punya mata, apa kau pantas menyakitiku? Lelaki gemuk itu meniup jenggotnya dan melotot, mengumpat. Maaf, ini salah saya. Saya akan segera membereskannya. Pelayan itu meminta maaf dengan tergesa-gesa. Anggurnya terciprat ke tubuhku, bagaimana aku harus mengatasinya? Kata lelaki gemuk itu dengan dingin. Saya akan membersihkannya untuk Anda. Makanan ini ada di meja saya. Pelayan itu mengira dirinya kurang beruntung dan mengambil serbet, bersiap untuk membersihkan pakaian pria gemuk itu. Kamu meremehkanku. Aku mampu membeli makanan. Pria gemuk itu berteriak dengan marah, cepat panggil manajermu. Qin Ming dapat melihat dengan jelas dari meja bahwa pria gemuk itulah yang dengan sengaja menjatuhkan botol anggur ke tanah ketika pelayan berbalik, tetapi sekarang dia membalikkan keadaan dan jelas-jelas mencari masalah. Puan, tenanglah. Pelayan itu tidak sengaja memecahkan botol bir. Tidak perlu marah seperti itu. Pada saat ini, Ning Jingchu berdiri dan berjalan mendekat, menasihati dengan ramah. Pria gemuk itu menatap Ning Jingchu dari atas ke bawah, matanya berbinar saat melihat bahwa dia adalah wanita cantik. Apakah Anda manajer di sini? Itu saja. Kamu bisa memberitahuku jika kamu punya pertanyaan. Makanan hari ini gratis, makanlah sepuasnya. Ning Jing menunjukkan senyum menawan, yang dapat dengan mudah meredakan amarah orang. Terserah kamu. Aku tidak akan memberimu uang kurang dari harga makanan yang seharusnya. Pria gemuk itu tampak masuk akal, tetapi dia mengalihkan pembicaraan dan berkata dengan senyum sinis, tapi celana dan sepatuku terkena noda anggur yang dituang pelayan. Bagaimana aku menyelesaikannya? Ning Jingchu melirik celana dan sepatu milik pria gemuk itu, celana dan sepatu itu bukan merek terkenal dan tidak berharga mahal. Pakaianmu terkena noda. Hotel kami ikut bertanggung jawab. Aku akan mengganti rugimu 500 yuan. Masalah ini selesai. Tanda seru. Petik 2. Sambil berbicara, Ning Jingchu mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan 5 lembar uang merah dan menyerahkannya kepada pria gemuk itu. Qin Ming tidak bisa menahan rasa bingungnya. Dapat dimengerti bahwa Ning Jingchu melangkah maju untuk membantu pelayan, tetapi menggunakan uangnya sendiri untuk mengganti rugi pelanggan yang merepotkan itu agak terlalu antusias. Pria gemuk itu memutar matanya dengan ekspresi jijik, tidak berniat mengambil uang itu. Dia mendengus dingin dan berkata, apakah kamu pikir kamu seorang pengemis? Semua pakaianku adalah merek-merek terkenal di dunia yang diterbangkan dari luar negeri, bernilai puluhan ribu dolar. Kamu bahkan tidak punya cukup uang untuk mencucinya di tempat cuci kering. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kau inginkan? Senyum di wajah Ning Jingchu menghilang, dan ada sedikit rasa dingin di wajahnya. Dia menyimpan uang itu.
Saya menghabiskan 3.800 untuk membeli celana dan sepatu. Lupakan kembaliannya, Anda harus mengganti rugi saya dengan total 6.000. Kami takut ketika botol bir itu pecah, jadi Anda harus mengganti rugi saya atas kerusakan mental itu. Kami tidak ingin lebih, masing-masing hanya 1.000. Total ganti ruginya tepat 10.000. Pria gemuk itu membuat keributan seperti sepotong daging di atas penggilas adonan. Ambil saja 10.000 yuan sebagai kompensasi, dan lupakan soal mengotori pakaian si gendut. Kalau tidak, aku akan membuatmu menjilati anggur yang menempel di pakaian si gendut. Jika kau tidak membayar, kau harus menjilati pakaian Fatih sampai bersih, atau kami akan menghancurkan restoranmu. 3 orang lainnya ikut bersuara. Bisakah permintaanmu lebih kasar lagi? Ning Jingchu menahan amarahnya dan mengeluarkan ponselnya. Kalian tidak datang ke sini untuk makan, jadi kita harus menyusahkan polisi untuk menangani ini. Siapa yang kau coba takuti dengan polisi? Apa kau pikir aku dibesarkan dengan rasa takut? Pria gemuk itu berkata tanpa rasa takut, kau bisa memanggil polisi sesuka hati. Bahkan jika polisi datang, aku tetap harus membayar ganti rugi. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang wanita berusia 40-an bergegas turun dari lantai atas. Dia memiliki tubuh yang indah dan berlekuk, dan dia masih memiliki pesona. Dia pasti sangat cantik saat masih muda. Nyonya bos, Nyonya bos. Sapa beberapa pelayan dengan hormat. Melihat wanita parubaya itu mendekat, Ning Jingchu berkata dengan patuh, Ibu, pergilah dan kerjakan pekerjaanmu. Aku akan mengurus masalah ini. Mendengar ini, Qin Ming langsung mengerti bahwa restoran ini dibuka oleh keluarga Ning Jingchu. Tidak heran dia begitu mengenalnya dan berinisiatif untuk maju menghadapi tamu yang merepotkan itu. Kalian ini lagi, mau memeras uang. Wanita parubaya itu melirik ke arah 4 pria gemuk itu dengan ekspresi jijik. Bos Miao, apa yang kau bicarakan? Pelayanmu mengotori pakaianku, bukankah seharusnya dia memberiku ganti rugi? Pria gemuk itu berkata dengan tegas, menatap ibu dan anak itu, dengan tatapan serakah di matanya. Jika kamu ingin ganti rugi, kamu harus meminta polisi untuk mengadili. Kita tidak perlu membayar hanya karena kamu mengatakan jumlahnya. Ning Jingchu menyadari dari perkataan ibunya bahwa ini bukan pertama kalinya orang-orang ini datang untuk membuat masalah. Dia berkata dengan marah dan kemudian menelepon polisi. Namun wanita parubaya itu menghentikan Ning Jingchu dan mendesah. Lupakan saja, mari kita akui saja kesialan kita dan pergi ke kasir untuk memberi mereka 5.000 yuan. Bos Miao benar-benar masuk akal. Kami akan memberimu sedikit muka dan anggap saja 5.000 sudah cukup. Pria gemuk itu berkata seolah-olah dia telah menderita kerugian besar. Bu, kita tidak bisa memberi mereka uang ini. Ning Jingchu merasa tertekan. Ibunya bekerja keras untuk menjalankan restoran, tetapi diganggu oleh bajingan-bajingan ini. Pria gemuk yang marah itu berteriak, jangan bertindak terlalu jauh. Bahkan jika kamu menghancurkan restoran itu, aku tidak akan memberimu kompensasi sepeser pun. Itu hanya kompensasi. Bukan masalah besar. Aku akan membayarnya. Qin Ming tidak tahan lagi. Dia melangkah maju 2 langkah dan menepuk bahu Ning Jingchu, memberi isyarat agar dia tidak marah dan tersenyum tanpa rasa bersalah. Bersambung.